Halo kamu rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime My Dress Up Darling. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjutin videonya, kalian tahu nggak kalau anime Attack on Titan tuh lagi collab sama Mobile Legends Bang Bang loh? Iya, game MOBA kesayangan kita semua itu. Hehehe. Nah, event collab Attack on Titan dan Mobile Legends Bang Bang ini bakalan sampai akhir Maret, guys. Terus bakalan ada apa aja sih di event itu? Ternyata katanya heroin tuh bisa dapat skin Eren. Nah, nggak cuma Eren mode human loh. Malahan bisa berubah ke bentuk Attack Titan juga. Wah, keren banget gak sih? Terus buat para user Fanny yang suka melayang-layang nih, bakalan bisa ngedapetin skin Mikasa. Ya emang cocok banget kan? Dan untuk para pecinta Levi, kalian gak usah khawatir. Kalian bisa dapetin Levi lewat Hero Martis. Sugoi banget gak sih? Hehehe. Nah, coba kita lihat dulu nih preview skinnya yang keren-keren banget. Lord ga tategau zo! Sugu ni iku! 散開しろ。Gimana? Udah gilar belum guys? Pokoknya semua skin AOT barusan bisa kalian dapetin selama event kolaborasi AOT dan MLBB berlangsung ya. Ada juga graffiti sama battle emote AOT yang gak kalah keren. Bisa banget nih buat ngetahuin musuh di LAN. Jadi jangan sampai kelewatan event terbatas ini ya guys. Ntar keburu hilang loh skin AOT-nya. Hehehe. Gojo adalah murid SMA yang punya hobi dan passion buat bikin boneka Hina. Boneka tradisional Jepang yang sebenarnya tuh udah katrok dan ketinggalan zaman banget. Yang suka ya cuma para boomer-boomer aja. Gojo kecanduan bikin boneka itu gara-gara kakeknya yang seorang maker Hina doll. Tiap hari dia ngeliat hasil karya kakeknya yang indah banget. Dan Gojo jadi terinspirasi buat ngikutin jejak kakeknya tadi. Gojo mutusin bahwa jalan ninjanya tuh ngebikin boneka Hina terbaik di dunia. Tapi ya tentu aja, gak semua bakalan suka sama apa yang Gojo lakuin. Ada aja tukang nyinyir yang ngejelekin karyanya Gojo. Dan yang paling bikin Gojo trauma tuh waktu masih SD. Gojo pernah cerita tentang hobinya itu ke temen ceweknya. Temen ceweknya itu malah langsung jijik sama Gojo. Menurutnya tuh aneh banget lah kalau cowok tuh mainan boneka. Apalagi sampai jadi tukang bikinnya. Dan dia tuh gak mau temenan lagi sama Gojo. Ya iya sih, cewek itu gak salah. Tapi bagi Gojo kata-kata cewek tadi tuh bener-bener bikin dia kena mental. Sejak saat itu Gojo tuh gak pernah mau lagi cerita-cerita tentang hobi bikin bonekanya. Dan dia milih buat jadi introvert aja sambil tetap ngejalanin hobinya. Nah iya bang, mending gitu deh kayaknya. Nah setelah ortunya Gojo meninggal, dia tuh tinggal bareng dan diasuh sama kakeknya. Kakek Gojo ini tuh punya toko boneka Hina tempat dia ngejual karya-karyanya. Ya walaupun penghasilannya gak gede, tapi pas-pasan lah buat hidup mereka berdua. Kakeknya ini tuh sebenarnya juga khawatir sama si Gojo, yang kayaknya tuh terobsesi banget buat ngikutin jejaknya. Gojo sering ngebikin boneka sampai lupa waktu dan gak inget dunia luar. Kakeknya terus nyaranin, Bu ya Gojo tuh sekali-sekali pergi keluar gitu kak, atau main bareng sama teman-temannya. Waduh, gimana ya? Gojo tuh sampai bingung cara jelasin ke kakeknya kalau dia tuh gak punya teman sama sekali. Tapi karena Gojo tuh anak baik dan gak mau bikin kakeknya khawatir, jadi Gojo tuh bohong sama kakeknya dan bilang kalau sebenarnya dia tuh punya banyak temen. Tapi dia tuh gak pernah hangout sama mereka gara-gara teman-temannya nih banyak aktivitas klub di sekolah. Duh, kasian banget ya Mas Gojo sukanya halu. Kakeknya yang polos banget ya, percaya-percaya aja lah sama cucunya itu. Jadi kehidupan Gojo tuh sehari-harinya ya sekolah, pulang, bikin boneka. Gitu-gitu aja terus sampai kiamat. Tapi semuanya berubah saat suatu hari tiba-tiba ada cewek berambut pirang yang terbang ngejatuhin dia. Iya, bener-bener kegubrak gitu. Cewek gajah itu tuh namanya Marin, cewek paling cantik dan populer sesekolahan. Habis ngejatuhin Gojo, dia cuma senyum aja dan minta maaf sambil nanyain apa Gojo tuh terluka. Terus tiba-tiba Marin tuh ngeliat ada noda aneh gitu di tangan Gojo dan nanya itu apa.
Gojo langsung panik dong dan ngejawab kalau itu bukan apa-apa. Nah, sebenarnya itu adalah noda tinta yang dia dapat waktu ngebikin boneka tadi malam. Gojo nggak mau sampai ketahuan kalau dia tuh tukang bikin boneka. Ntar takutnya kayak kejadian waktu SD lagi. Ya udahlah, Marin habis itu langsung ninggalin Gojo buat ngobrol-ngobrol lagi sama teman-temannya. Gojo cuma bisa ngeliatin Marin dari jauh. Sebenarnya Gojo ini udah lama kagum sama si Marin. Karena nggak cuma cantik, tapi kepribadiannya tuh juga cheerful banget. Gara-gara itulah Marin tuh jadi punya banyak teman. Marin suka nyari teman buat diajakin ngobrol tentang manga dan anime. Nah, jadi si Marin ini wibu akut guys. Tapi dia wibu wangi ya, nggak bau bawang. Marin juga terkenal sering nolak dan marahin cowok yang ngejekin hobi ngewibunya. Menurut Marin, dia tuh lebih mending pacaran sama cowok yang bisa ngehargain hobinya daripada sama cowok ganteng tapi nyebelin. Terus, pulang sekolah Gojo tuh dimintain tolong sama teman sekelasnya buat piket ngebersihin kelas sendirian. Soalnya mereka tuh buru-buru mau pulang buat kerja part-time. Nah, si Gojonya tuh gak bisa nolak dan nurut-nurut aja. Padahal hari itu bukan giliran dia buat piket. Terus tiba-tiba Marin masuk buat bersih-bersih kelas. Dan dia tuh kaget banget lihat Gojo yang lagi piket sendirian. Soalnya ternyata hari itu adalah giliran kelompoknya Marin. Marin terus sadar lah kalau Gojo tuh lagi dimanfaatin sama teman-teman sekelasnya yang lain. Marin ngomong ke Gojo kalau ini semua gara-gara Gojo terlalu baik sih. Tapi Gojo tuh sebenarnya udah tahu. Nah, dia tuh orangnya gak enakan dan gak bisa nolak. Marin jadi kesel dong. Dia nyuruh Gojo buat lebih tegas sama orang dan jangan mau dibully. Kalau emang gak suka ngelakuinnya, ya bilang. Jangan iya-iya aja. Gojo cuma bisa speechless doang dong ngedengar omelannya Marin. Seminggu kemudian sejak kejadian itu, sambil ngejahit boneka, Gojo masih aja kepikiran sama kata-katanya Marin. Terus tiba-tiba mesin jahitnya Gojo tuh rusak. Kakeknya ngirim tuh mesin buat dibenerin. Tapi bakalan makan waktu nih selama beberapa hari. Jadi karena gak bisa ngejahit di rumah, Gojo pun jadi pakai fasilitas klub jahit di sekolahnya. Dia ngejahit baju bonekanya di sana sepulang sekolah. Nah, gara-gara mesin jahit di sekolah tuh lebih modern daripada yang di rumah, Gojo jadi terkesima sama hasil jahitannya sendiri. Nah, waktu lagi senyum-senyum sendiri gitu, tiba-tiba Marin muncul masuk ruangan. Walah, Gojo langsung kaget banget dong. Dia terus ngejatuhin boneka yang baru aja jadi. Untungnya Gojo bisa nangkep tuh boneka biar gak rusak. Yuh, Gojo langsung lega dong. Tapi dia lupa kalau Marin tuh ada di sana dan ngeliat semuanya. Walau Gojo langsung panik banget dong. Dan coba ngejelasin kalau semua ini tuh gak kayak yang dibayangin sama Marin. Tapi ternyata si Marin tuh malah takjub banget waktu tahu kalau Gojo tuh bisa ngejahit. Apalagi jahitannya tuh bagus banget anjir. Marin langsung muji-muji hasil jahitan Gojo sambil ngeliatin bonekanya. Gojo seneng banget lah. Soalnya ini baru pertama kalinya ada orang seumuran dia yang muji-muji boneka hasil karyanya. Terus tiba-tiba aja Marin ngecopot bajunya di depan Gojo. Gojo panik banget lah. Ngapain nih cewek? Oh alas, ternyata Marin tuh mau nunjukin baju yang dibikinnya. Tapi itu baru setengah jadi. Terus Marin pun nunjukin foto baju yang mau dibikinnya. Wah, jiwa penjahit dalam diri Gojo langsung bergejolak lah. Dia ngomentarin hasil jahitan Marin yang cacat banget dan gak detail. Bahkan Gojo juga ngomong kalau hasil jahitan Marin tuh gak mirip sama sekali sama yang di foto tadi. Heyalah, dasar cowok gak peka. Marin ya langsung mewek lah dikomentarin kayak gitu. Sadar lagi ngelakuin kesalahan, Gojo pun langsung minta maaf sambil sujud-sujud. Tapi ternyata Marin tuh gak masalah dan maafin si Gojo. Habis itu Marin pun ngasih tahu Gojo kalau dia tuh hobi banget sama manga dan anime. Dan gara-gara itu dia tuh jadi pengen banget buat jadi cosplayer. Tapi karena skill ngejahitnya yang ampas banget, jadi deh Marin pun minta Gojo buat ngebantuin dia bikin kostum cosplay demi mencapai cita-citanya. Karena Marin itu adalah orang pertama yang ngehargain karyanya, Gojo pun mau banget buat ngebantuin Marin dan berjanji bakalan ngelakuin yang terbaik. Wah, Marin langsung kesenengan dan jingkrak-jingkrak di depan Gojo. Yeay, akhirnya Marin bisa cosplay jadi si Sukutan dari game Mecum-Mecum. Wait, what? Gojo kebingungan dong. Game apa tadi? Aduh, ternyata karakter yang mau di cosplayin sama Marin tuh dari game dewasa gitu guys. Gojo langsung speechless lah. Mana tuh Marin ngejelasin gamenya semangat banget lagi. Gojo tuh sampai heran loh. Emang beneran ada ya game laknat kayak gitu? Mana yang main cewek lagi? Sampai-sampai Gojo tuh mikir jangan-jangan si Marin ini cuma ngegodain dia aja. Tapi waktu ngeliat ekspresi Marin, Gojo tuh langsung sadar kalau Marin tuh lagi gak bercanda. Waktu ditanyain sama Gojo kenapa cewek kayak dia main game begituan,
Ya, Marin cuma ngejawab. Emangnya cewek gak boleh ngelakuin sesuatu cuma karena gendernya aja? Wah, Gojo langsung relate banget dong. Soalnya dia kan juga ngelakuin hobi bikin boneka yang biasa dilakuin cewek. Gojo terus mutusin buat ngebantuin Marin dengan sekuat tenaganya. Habis itu, Marin pun ngasih buku tutorial buat ngebantu Gojo. Ya udah deh, Gojo pun janji bakalan ngebikinin tuh baju minggu depan. Hari Minggunya, tiba-tiba Marin datang ke rumah Gojo. Gojonya kaget banget lah. Kok nih anak bisa tahu rumahnya dia? Ternyata Marin tuh googling nama toko kakeknya dan nemu. Tanpa disuruh, Marin langsung ngacir ke kamarnya Gojo. Ternyata si Marin ini minta diukur dulu badannya. Wah, gara-gara baru pertama kali ada cewek yang masuk ke kamarnya, si Gojo langsung deg-degan dong. Buat adegan ukur-mengukurnya aku skip ya guys. Soalnya takut kena gebuk YouTube. Hehehe. Singkat cerita, bisa selesai ngukur, si Marin ini ngasih Gojo DVD gamenya si Sukutan. Niatnya tuh biar Gojo punya referensi buat ngegambar pola bajunya si Sukutan. Walawe, Gojonya ya langsung salting lah dikasih game dewasa begituan sama cewek. Tapi demi bisa bikin baju dengan baik, malamnya Gojo tetap mainin tuh game. Sampai-sampai kakeknya yang masuk ke kamar Gojo tuh ngedenger suara-suara hentong dari game tadi. Untungnya tuh kakek Gojo open-minded banget dan ngebiarin Gojo. Ya mungkin emang udah umurnya sih, batin si kakek. Paginya tiba-tiba Gojo kebangun sambil panik. Wah ternyata dia tuh habis mimpi basah guys. Gara-gara game semalam, Gojo tuh jadi ngimpiin si Marin yang lagi jadi si Sukutan dan ngegodain dia. Gojo langsung ngerasa bersalah banget dong. Waktu di sekolah, Gojo juga jadi awkward banget sama Marin gara-gara mimpi semalam itu. Apalagi, ternyata gara-gara Marin sering ngajakin ngobrol Gojo, mulai muncul gosip-gosip aneh tentang mereka. Ada yang bilang mereka pacaran gitu, dan Gojo tuh ngedenger itu langsung. Gara-gara gosip-gosip itu, Gojo jadi ngehindarin Marin. Tiap Marin ngedeketin dan ngajakin ngobrol Gojo, dia tuh langsung pura-pura sibuk dan kabur. Marin bingung dong, nih bocah ngapain? Kok tiba-tiba ngehindarin dia? Pas pulang sekolah, Marin lagi-lagi nemuin si Gojo dan ngajakin dia buat hangout bentar. Tapi lagi-lagi si Gojo ngacir dan kabur. Kali ini Gojo mutusin buat nunggu dulu dan sembunyi biar gak papasan sama Marin di stasiun. Tapi Marin malah berhasil nemuin Gojo dan ngagetin dia. Marin ngamuk-ngamuk lah, dan nanyain kenapa kok Gojo nih dari tadi bertingkah aneh. Akhirnya Gojo ngejelasin kalau dia tuh denger gosip tentang mereka. Dan gak mau reputasi Marin tuh jadi jelek gara-gara dikira deket sama Gojo. Eyalah, si Marinnya tuh malah ngegodain Gojo. Dan ngomong kalau harusnya tuh mereka pacaran beneran aja. Nah, Gojonya langsung panik banget lah. Duh, cupu banget sih nih Gojo. Udah digoda kayak gitu malah panik. Akhirnya Marin pun ngomong sama Gojo kalau gak usah modulin gosip-gosip itu. Dan ngelakuin aja apa yang mereka suka. Terus mereka pun ke toko kain buat nyari bahan baju. Waktu ngeliat desain pola yang dibikin sama Gojo, Marin kaget banget. Soalnya gambarnya tuh bener-bener detail dan keren. Akhirnya mereka pun langsung shopping-shopping. Selesai belanja, Marin traktir Gojo di warung ramen. Terus pas sudah kelar, mereka langsung keluar warung sambil ngomongin scene game si Sukutan. Lah, mereka tuh nyantai banget dong ngomongin adegan dewasa di depan orang-orang yang lagi ngantri. Ya orang-orang tadi langsung kaget semua lah, bujir. Sambil jalan pulang, Marin langsung ngeliatin Gojo akun-akun sosmed cosplayer-cosplayer yang disukainya. Tapi kayaknya kok Gojo tuh gak tertarik sama mereka. Gojo terus ngomong kalau dia tuh gak gampang buat nyukain cewek. Apalagi buat muji kalau mereka tuh cantik. Nah, ini tuh gara-gara waktu kecil dia tuh ngeliat boneka Hina karya kakeknya. Bagi Gojo cantik tuh ya kayak boneka Hina itu. Jadi dia tuh jarang banget muji cewek gara-gara kalah cantik sama boneka tadi. Aduh, emang rada-rada error nih Gojo ya. Untungnya Marin tuh paham-paham aja sama prinsip aneh Gojo itu. Terus sebelum berpisah, Marin ngasih tahu Gojo kalau 2 minggu lagi tuh bakalan ada event cosplay. Dan dia tuh pengen bisa pakai kostum si Sukutan di event itu. Ngedengar itu si Gojo langsung panik lagi dong. Jir, 2 minggu doang. Soalnya ini tuh pertama kalinya Gojo ngebikin kostum buat manusia beneran. Biasanya kan Gojo ngebikin buat boneka-bonekanya doang. Jadi dia tuh gak yakin bisa ngebikin kostumnya Marin tepat waktu. Lagi-lagi si Gojo jadi panik ngebayangin wajah Marin yang bakalan sedih kalau gagal ngevent. Sampai rumah, Gojo terus minta maaf ke kakeknya karena telat balik. Gojo cerita kalau dia tuh habis shopping bareng temennya. Si kakek seneng banget dong saat tahu kalau Gojo tuh udah punya temen hangout.
Tapi tiba-tiba tas belanjaan Gojo tuh tumpah, dan stocking lingerie punya Marin jatuh di depan kakeknya. Karena kaget ngeliat barang sas itu, si kakek tuh sampai terpongkang jatuh. Iyalah, gara-gara jatuh itu si kakek sampai harus dirawat di rumah sakit dong. Terus sepupu Gojo datang buat nawarin biar kakeknya dirawat di rumahnya aja selama beberapa hari. Si kakek pun setuju. Pas di sekolah, Gojo cerita kemarin tentang insiden kakeknya itu. Marin yang tahu kalau kakek Gojo tuh orang yang paling penting di hidup Gojo langsung ngasih semangat ke Gojo. Dia juga ngasih nomor teleponnya ke Gojo. Kali-kali Gojo butuh bantuannya. Terus waktu mau balik ke kelas, mereka tuh baru sadar kalau ujian tengah semester tuh dimulai minggu depan. Anjir, Gojo langsung panik dong. Selain harus bikin kostum, ngejagain toko dan ngejenguk kakeknya, dia juga harus belajar buat ujian minggu depan. Gojo langsung kena mental lah. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Akhirnya mau gak mau Gojo pun harus ngelakuin itu semua sendirian. Singkat cerita, ujian semester udah selesai. Terus waktu Marin mau ngajakin Gojo ngobrol, tuh anak udah ngacir aja dari kelas. Malamnya Marin datang ke rumahnya Gojo. Tapi rumahnya tuh kayak kosong gitu. Paling si Gojo lagi nengokin kakeknya di rumah saudara, pikir si Marin. Sebenarnya si Marin ini khawatir banget sama Gojo, dan cuma bisa berharap moga-moga Gojo baik-baik aja. Tapi sebenarnya si Gojo tuh ada di rumah, anjir. Dia lagi stres dan kecapean banget gara-gara kegiatannya selama seminggu ini. Gojo jadi kurang tidur sampai gak sempet buat bersih-bersih rumah. Parahnya lagi, kostum si Marin juga belum kelar, jir. Gojo jadi kesal banget sama dirinya sendiri gara-gara gak bisa menuhi keinginannya Marin. Tapi gara-gara keinget sama Marin dan pengen Marin tetap senyum, akhirnya Gojo mutusin maksain dirinya ngelarin tuh kostum. Phew, untungnya Gojo berhasil nyelesain kostum itu tepat sehari sebelum event cosplay itu berlangsung. Tapi Gojo kaget banget, soalnya Marin malah ngomong kalau dia tuh gak harus datang di event yang besok ini. Soalnya masih banyak event-event cosplay gitu di lain waktu. Jadi sebenarnya tuh gak apa-apa kalau misalnya kostumnya tuh gak jadi sekarang. Gojo langsung speechless dong ngedengar perkataannya Marin itu. Tapi Gojo bukannya kesel, dia tuh malah lega. Soalnya ternyata masih ada banyak waktu buat Marin ke event cosplay. Ngelihat Gojo yang kayak gitu, Marin langsung nangis dong. Dia minta maaf soalnya ngira kalau Gojo tuh sibuk nengokin kakeknya. Dan ternyata si Gojo tuh malah sibuk ngebikin kostum buat dia. Marin jadi ngerasa bersalah banget. Tapi ya udah, Gojo juga minta maaf soalnya nggak ngabarin Marin. Padahal mereka tuh udah tukeran nomor HP kemarin. Nah, habis selesai maaf-maafan kayak lebaran, Gojo pun ngebantuin Marin buat nyobain kostum si Zukutannya. Gak cuma itu, Gojo juga ngebantuin Marin buat milihin bulu mata palsu. Lah, Marin kaget banget dong. Kok si Gojo bisa tahu hal begituan? Oh, ternyata Gojo tuh paham banget soal bulu mata gara-gara sering ngebikin boneka Hina. Terus Gojo juga cerita kemarin kalau dia tuh pengen jadi pembuat boneka Hina terbaik di Jepang. Tapi kayaknya hal itu tuh masih jauh dari kenyataan. Namun Marin yakin kalau Gojo tuh pasti bisa ngewujudin impiannya itu. Ngedengar kata-kata Marin itu, Gojo langsung senyum lebar. Nah, pas ngeliat senyuman Gojo itu, jantung Marin pun langsung dak-dik-duk. Marin ngerasa kalau ada perasaan lain saat ngeliat Gojo. Soalnya biasanya tuh gak kayak gini. Itu mah namanya jatuh cinta, Neng Marin. Singkat cerita, akhirnya Marin tuh udah ngepake semua kostumnya. Dan dia tuh kelihatan cantik dan mirip banget sama si Zukutan. Marin seneng banget dong lihat kostumnya tuh perfect banget. Dia terus minta difotoin sama Gojo. Hasil fotonya tuh bagus-bagus. Sampai-sampai si Marin tuh langsung bikin akun sosmed khusus cosplaynya dan upload foto-foto tadi ke sana. Terus Marin mutusin buat datang ke event cosplay besok dan ngajakin si Gojo. Besoknya pas sampai di tempat event, Marin seneng banget ngeliat di sana ada banyak cosplayer. Tapi lain sama si Gojo. Dia tuh malah panik lagi gara-gara semua orang tuh ngeliatin mereka. Gojo mikir kalau mereka tuh lagi ngeliatin dia gara-gara cuma pakai baju biasa aja. Nah, biar Gojonya tenang, Marin tuh langsung ngajakin dia ke tempat yang lebih sepi. Sesampainya di sana, Marin langsung diajakin foto sama fotografer. Si Marinnya seneng banget lah. Soalnya ini pertama kalinya dia nge-cosplay dan langsung diajakin foto sama orang. Selesai sama tuh fotografer, ternyata udah banyak lagi yang ngantri ngajakin si Marin foto-foto. Gojo yang dari tadi ngeliatin Marin kelihatan seneng. Tapi dia juga sedih, soalnya abis ini gak ada alasan lagi buat bisa ketemu sama si Marin. Kan kostumnya Marin udah jadi, dan Marin juga udah ngewujudin keinginannya. Gojo pun jadi mulai ngerasa kesepian. Soalnya hari-hari yang dilaluinya belakangan ini sama si Marin tuh bener-bener bikin Gojo seneng.
Pas lagi melo-melonya, tiba-tiba Gojo ngeliat Marin lari-lari panik ke arahnya. Gojo langsung nanya ke Marin ada apa. Marin terus cerita kalau semalam tuh dia ngecek foto-foto cosplaynya. Lah kok ukuran bobanya tuh masih kurang gede kalau dibanding sama si Sukutan. Jadi biar bisa segede karakter aslinya, dia tuh pakai bra palsu 2 rangkap. Gara-gara itu bajunya sekarang kayak mau sobek karena kesempitan. Belum lagi, ternyata gaunnya tuh berat banget dan panas waktu dipakai. Nggak pakai lama, Gojo langsung ngajakin Marin masuk ke gedung buat ngadem. Terus biar gaunnya nggak sobek, Gojo langsung ngebuka sedikit resleting yang ada di punggung Marin. Pas sudah kebuka, Marin langsung minta Gojo buat ngelapin keringet di punggungnya. Wah, Gojo panik lagi lah. Mana waktu ngelap si Marin yang ngeluarin suara-suara sas lagi. Dan singkat cerita, mereka pun pulang naik kereta. Di sana Marin ngucapin makasih ke Gojo karena udah ngewujudin impiannya. Dia juga ngomong kalau masih ada banyak karakter yang pengen di-cosplayin sama dia. Dan minta bantuan Gojo untuk ngebikin semua kostum-kostumnya. Wah, Gojo senang banget lah. Itu berarti mereka masih bakalan sering ketemu. Gojo langsung janji bakalan ningkatin kemampuannya dan bekerja keras. Biar dia tuh bisa bikin kostum yang lebih bagus lagi. Terus waktu Marin mau ngasih lihat karakter yang mau dia cosplayin, ternyata si Gojonya tuh lagi ngantuk-ngantuk. Ya udahlah, Marin ngebiarin Gojo buat istirahat. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba Gojo tuh ngomong kalau Marin tuh tadi cantik banget waktu di event. Walah muka Marin langsung merah dong. Dia nggak nyangka kalau Gojo bakalan muji dia cantik. Soalnya tempo hari kan Gojo ngomong kalau dia tuh nggak gampang muji cewek cantik. Marin pun jadi kesenengan. Besoknya, Marin ke rumah Gojo buat nyuci wignya. Nah, waktu Gojo ngebacain buku tutorialnya, si Marin malah kesengsem sambil ngeliatin wajahnya Gojo. Kayaknya nih Marin udah mulai tergila-gila banget deh sama si Gojo. Habis itu, kakeknya yang udah sembuh pun balik ke rumah. Lagi-lagi tuh kakek shock berat waktu ngeliat ada cewek di rumahnya. Tapi habis dijelasin semuanya sama Gojo, tuh kakek akhirnya paham. Malahan kakeknya Gojo tuh takjub banget sama hasil jahitannya si Gojo. Ya, walaupun masih ada sedikit kekurangan di sana-sini sih, tapi buat pemula hasilnya tuh udah keren banget. Terus waktu Gojo lagi diskusi soal kostum sama kakeknya, Marin akhirnya baru sadar kalau dia tuh bener-bener jatuh cinta sama Gojo. Marin jadi ngeliat kalau Gojo tuh cute banget. Tapi pas lagi gila-gilanya, tiba-tiba perut Marin tuh malah bunyi kenceng banget. Dia malu banget lah ketahuan kalau lagi lapar. Gojo terus mutusin buat masakin Marin makan malam. Marin lagi-lagi kaget sama kemampuan Gojo yang ternyata juga pinter masak. Pokoknya benar-benar multi talent lah si Gojo ini. Sambil makan, mereka bertiga pun ngobrol-ngobrol. Di sini kita tahu kalau Marin tuh tinggal sendirian. Mamanya udah meninggal dan papanya tuh kerja di luar kota. Kakek Gojo jadi khawatir dong. Apa si Marin ini makan dengan sehat? Marin pun ngejawab dengan pede kalau dia tuh selalu makan enak. Tapi pas diliatin foto makanan kesukaannya, ternyata itu adalah makanan instan yang dibeli dari Indomaret, guys. Dia tiap hari juga minum susu kotak sama yogurt. Wah, si kakek sama Gojo langsung khawatir dong sama gizinya Marin. Akhirnya kakeknya nyuruh Marin buat sering datang ke situ aja tiap malam buat makan bareng mereka. Marinnya seneng banget dong ya, bisa ketemu Gojo tiap hari gitu loh. Selesai makan malam, Gojo nganterin Marin ke stasiun terdekat. Pas waktu mau pulang, Marin yang lagi kesengsem akut sama Gojo tuh malah salting. Dia gak pengen berpisah dari Gojo dan pengen buru-buru ketemu sama dia lagi. Ceileh, cocuit banget gak sih guys? Hehehe. Besoknya hari lagi hujan deras. Dan tiba-tiba kakeknya Gojo tuh ngeliat ada cewek sekolah yang berteduh di depan tokonya. Akhirnya tuh kakek nyuruh cewek tadi buat masuk ke rumah. Nah pas Gojo pulang dari sekolah, kakeknya ngomong kalau Gojo ditunggu sama temennya dari tadi. Terus si kakek langsung ngelayar pergi gak tahu kemana. Wah, Gojo langsung kaget dong. Soalnya gak mungkin kalau orang itu adalah Marin. Lah si Marin aja baru ngomong kalau hari ini dia kerja. Terus siapa dong yang datang? Kan temennya dia cuma Marin doang. Apa jangan-jangan ini adalah perampok yang ngaku-ngaku? Langsung deh, dia buru-buru ngecek siapa yang datang. Tapi waktu ngebuka pintu, lah kok cewek bocil? Mana dia lagi polosan abis mandi lagi? Wah, mereka berdua langsung panik dong. Akhirnya Gojo minta maaf karena udah salah paham. Dan tuh cewek juga ngejelasin maksudnya datang ke sini dan ngaku-ngaku jadi temennya Gojo. Cewek tadi ngomong kalau namanya tuh Sajuna. Dan dia minta dibikinin kostum sama Gojo. Dikiranya Gojo tuh Sajuna minta dibikinin kostum boneka.
Langsung deh sama Gojo Sajuna diajakin lihat-lihat koleksi kostum bonekanya. Terus waktu ditanyain usia dan sekolahnya, Gojo kaget banget. Soalnya Sajuna tuh ternyata lebih tua daripada dia. Ya gimana, orang bentukannya loli gitu. Sebenarnya si Sajuna tuh takjub banget sama boneka-boneka yang ada di toko Gojo itu. Tapi terus dia nanyain di mana kostum cosplay yang dia pengenin. Loh ternyata si Sajuna tuh minta dibikinin kostum cosplay toh. Si Sajuna nunjukin foto Marin yang lagi cosplay dan tahu kalau Gojo lah pembuat kostum itu. Tapi Gojo ngejawab kalau dia tuh bukan profesional maker dan cuma ngebuatin kostum buat temennya aja. Gak mau kalau permintaannya ditolak sama Gojo, Sajuna pun ngancam bakalan ngelaporin Gojo ke polisi. Gara-gara tadi udah ngeliat si Sajuna polosan tanpa izin. Gojo jadi panik dong dan gak punya pilihan lain selain nerima permintaan Sajuna. Terus pas Marin akhirnya datang, dia kaget banget ngeliat Sajuna. Ternyata Sajuna tuh cosplayer favoritnya Marin. Nama artisnya adalah Juju, dan dia punya ratusan ribu follower di sosmed. Pokoknya cosplayer terkenal gitulah. Marin tuh langsung muji-muji kecantikan Juju, dan nanyain dia macem-macem dengan brutal. Habis Marin puas nanya-nanya, akhirnya Juju ngomong kalau dia tuh pengen dibikinin kostum Princess Lily dari anime Flower Princess Blaze. Kostum Lily itu gak ada yang jual, dan susah banget buat dibikin. Dan waktu ngeliat kostum si sukutannya Marin yang ribet tapi hasilnya bagus itu, Juju jadi yakin buat minta dibikinin kostum sama Gojo. Juju terus minta tukeran nomor sama Gojo buat nanti ngirim detail ukuran badannya. Dia juga ngomong ke Marin biar gak salah paham. Soalnya Juju nyangka kalau mereka berdua tuh lagi pacaran. Gojo langsung panik lagi dong, dan ngejelasin kalau mereka berdua tuh gak pacaran. Nah, lain halnya sama Gojo yang lagi panik. Marin malah kelihatan kesenangan waktu dikira mereka tuh pasangan kekasih. Habis itu gara-gara si Marin juga penggemar anime Flower Princess Blaze, dia pun mutusin buat ikutan cosplay bareng Juju. Marin bakalan nge-cosplay karakter yang bernama Neon, kakaknya Lily. Awalnya Juju ogah, soalnya dia tuh lebih milih cosplay sendirian. Tapi karena diiming-imingi uang patungan buat sewa studio, Juju terus akhirnya setuju. Soalnya Juju tuh cosplayer profesional yang sering nyewa studio buat foto session. Nah, karena sewa studio tuh mahal, jadinya dia tuh mau ngajakin Marin cosplay bareng. Habis itu, Gojo pun mutusin buat nonton animenya dulu, biar dia tuh bisa mendalami karakter yang mau mereka cosplayin. Besoknya Gojo datang ke rumah Marin buat pinjem DVD anime Princess Blaze. Tapi pas disuruh masuk sama Marin, lagi-lagi si Gojo panik dong. Soalnya ini baru pertama kalinya dia main ke rumah teman. Apalagi nih temennya cewek cantik yang seksi. Bahkan dia tuh sampai mual dan pengen muntah. Ya Allah, parah banget sih kamu Gojo. Ya udahlah, dia pun mutusin buat buruan ngambil DVD-nya dan langsung balik ke rumah. Tapi rencananya tuh gagal waktu Marin ngajakin Gojo buat nonton bareng aja di kamarnya. Gara-gara gak bisa nolak, akhirnya mereka pun nobar di kamar Marin. Waktu lagi asik-asiknya nonton, Marin tiba-tiba nyadar kalau mereka nih kayak lagi ngedate gitu. Kalau bahasa sekarang sih, Netflix Angel kali ya? Apalagi mereka di rumah berduaan doang. Wah, Marin makin kesenangan sekaligus nervous juga dong. Dia gak mau momen ini berakhir, dan pengen kayak gini selamanya. Tapi lagi-lagi perut si Marin tuh mengganggu suasana. Bunyi kenceng lagi dong. Gojo yang udah paham kalau Marin lagi lapar itu langsung nawarin buat masakin dia. Tapi Marin nolak. Kali ini Marin pengen masakin Gojo. Dan semangat, Marin langsung ke dapur buat bikin omelet yang penuh cinta. Tapi hasilnya ternyata horor banget, guys. Walaupun bentuknya tuh kacau, tapi ternyata rasanya enak. Gojo sampai pengen ngebikin masakan yang sama di rumah nanti. Marin seneng banget dong ngedenger pujiannya Gojo, dan berjanji bakalan belajar masak yang lebih enak. Besoknya, Gojo ngabarin Juju kalau desainnya tuh udah jadi. Sama kayak Marin, Juju juga takjub banget sama desain Gojo yang detail banget. Habis itu mereka pun janjian buat ketemuan. Gojo ngajakin Marin, sedangkan Juju ngajakin adiknya yang seorang fotografer. Tapi mereka tuh kaget banget dong waktu ngeliat kalau adiknya Juju tuh gede dan bongsor. Pokoknya jauh banget lah sama Juju yang kayak anak kecil. Adik Juju yang bernama Shinju itu lebih tinggi dari Juju dan Marin. Mana bebannya juga gede banget lagi. Sampai-sampai si Marin tuh iri sama dia. Nah, Shinju ini adalah fotografer sekaligus tim kreatifnya Juju. Dia yang motoin dan nge-upload semua foto-foto tadi ke sosmed.
Terus karena si Shinju ini motonya pakai kamera DSLR nggak kayak Gojo, jadi hasil foto-fotonya Juju tuh bisa keren banget. Shinju terus nyaranin Marin buat beli kamera DSLR juga. Sebenarnya Marin tuh pengen banget, tapi pas dilihat-lihat di Shopee, harga kameranya tuh nggak ngotak, jir. Tapi ya gara-gara udah kepengen banget, Marin pun berusaha buat kerja part-time lebih keras biar bisa beli kamera itu. Terus Marin juga nanya ke Shinju apa dia juga pengen nge-cosplay. Soalnya kalau dari looknya sih dapat banget nih Shinju misalnya pengen jadi cosplayer. Tapi dengan muka agak murung, Shinju ngejawab kalau dia tuh nggak mau. Nah, habis ngobrol-ngobrol bentar, mereka pun mutusin buat ngecek studio yang mau dipakai buat foto session besok. Tempatnya tuh di rumah sakit yang udah nggak kepake gitu. Serem sih, tapi cocok banget kalau buat foto session anime yang mau mereka cosplayin. Nah, pas masuk ke dalam, Gojo nyadar kalau Juju tuh kelihatan nggak nyaman gitu. Gojo terus nanyain dia apa semuanya tuh baik-baik aja. Nah, dari situ ketahuan tuh kalau Juju tuh anaknya takutan banget. Apalagi di tempat-tempat horor dan angker kayak gitu. Tapi pas Gojo nyaranin buat pindah tempat foto, Jujunya nolak. Soalnya menurutnya ini adalah tempat paling pas buat anime itu. Terus Gojo nanya kok Juju tuh milih dia buat jadi tukang bikin kostumnya. Padahal tuh ada banyak penjahit yang lebih jago dan pro. Juju pun ngejawab kalau dia tuh seneng banget sama kostum Shizuku Tanya Marin. Waktu pertama kali lihat di sosmed, saking kerennya tuh kostum dia tuh sampai pengen tahu siapa yang ngebikin kostum itu. Pokoknya si Juju tuh jatuh cinta sama kostum bikinannya Gojo itu. Wah, ngedengar karyanya diapresiasi, Gojo langsung nangis terharu dong dan megangin tangannya Juju. Tapi tiba-tiba si Juju malah pingsan dong. Oh alah, ternyata si Juju ini baru pertama kali dipegang sama cowok seumurannya. Soalnya dia tuh dari kecil sekolah di sekolah khusus cewek. Besoknya hari terakhir mereka sekolah sebelum liburan musim panas dimulai. Marin terus ngajakin Gojo buat pergi ke pantai berdua. Di pantai, Marin heran banget sama kelakuan Gojo waktu kena air. Kayaknya nih Gojo baru pertama kali deh ke pantai, pikir si Marin. Ternyata beneran dong. Ya Allah, snow life apa sih Gojo nih? Ya, walaupun rumahnya deket pantai, tapi dia tuh sibuk ngebikin boneka dari kecil. Jadi gak kepikiran buat main-main ke pantai. Si Marin terus ngeberaniin diri buat ngajakin Gojo liburan berdua sama dia pas liburan musim panas besok. Gojo pun langsung iyain ajakan Marin itu. Wah, Marin langsung kesenengan dong. Nah, 2 minggu kemudian, Gojo udah selesai ngebikin kostumnya Juju dan Marin. Dua-duanya kelihatan cantik banget pakai kostum Princess Blaze itu. Saking kerennya, Marin tuh sampai pangling sama dirinya sendiri. Apalagi setelah di make upin sama Gojo. Habis itu mereka pun langsung cus ke rumah sakit terbengkalai kemarin buat foto session. Nah, di sana Juju sama Marin tuh nungguin Gojo sama Shinju yang gak datang-datang. Kemana sih tuh 2 orang? Lama banget deh. Keburu abis nih sewa tempatnya. Ditunggu beberapa waktu, akhirnya tuh 2 orang nongol. Tapi pas ngeliat penampakan mereka berdua, Juju sama Marin langsung syok berat. Lah, ada apa sebenarnya? Kok mereka bisa kaget banget gitu? Nah, untuk tahu jawabannya, kita flashback dulu ya ke 2 minggu sebelumnya. Jadi waktu habis ngecek tempat foto kemarin, mereka tuh pulang sendiri-sendiri. Tapi Shinju ngomong kalau dia pengen ngecek toko yang ada di daerah itu bentar. Jadi dia nyuruh Juju buat pulang sendiri duluan. Nah, pas Juju sama Marinda balik, lagi-lagi Gojo nanyain Shinju. Apa benar dia tuh gak pengen nge-cosplay? Soalnya pas ditanya Marin tadi, Shinju tuh ekspresinya kayak gimana gitu. Akhirnya Shinju pun ngaku sama Gojo kalau dia tuh sebenarnya juga pengen banget bisa nge-cosplay. Tapi dia khawatir kalau dia nanti jelek pas nge-cosplay. Nanti takutnya reputasi Juju tuh bisa hancur gara-gara punya adik yang gak kompeten. Udah gitu, ntar Juju jadi gak suka dan benci sama Shinju lagi. Tapi Gojo ngasih Shinju kepercayaan diri. Soalnya Shinju tuh kayak Gojo dulu, yang takut buat cerita tentang impiannya ke orang-orang. Tapi semenjak ketemu Marin, Gojo tuh jadi lebih pede dengan impiannya. Makanya Gojo juga pengen Shinju kayak dia. Habis dengar kata-kata Gojo itu, Shinju langsung jadi lega dan mutusin buat ikutan nge-cosplay. Shinju ngomong kalau dia tuh pengen jadi MC karakter cowok di anime Princess Blaze. Tapi Shinju bingung gimana caranya. Orang bobanya dia aja segede gaban gitu. Hihihi. Gojo pun ngomong ke Shinju kalau dia gak perlu khawatir. Tenang dek, biar abang yang urusin masalah gituan, kata si Gojo. Gojo akhirnya ngebawa Shinju ke rumahnya. Dia ngasih Shinju seragam sekolah cowok. Pas udah dipakai sama Shinju, lah kok tuh boba berontak mau keluar dari baju? Dan benar aja, bajunya tuh jebol sampai kancingnya mental mengenain Gojo. Aduh, brutal banget gak sih? Gojo
Gojo terus nyari akal gimana caranya nyembunyiin bobanya Shinju. Akhirnya dia dapat ide buat ngebungkus tuh boba pakai kain. Kali ini udah nggak berontak, tapi tetap aja kelihatan kalau Shinju tuh cewek. Ya udahlah, Gojo terus browsing-browsing nyari cara. Dan ketemulah alat pengecil boba. Maksudnya alat biar bobanya tuh kelihatan kecil ya guys ya. Nah, sebelum mereka foto session, Gojo makin wig dan make upin si Shinju biar mirip sama MC cowok tadi. Dan dengan alat pengecil boba tadi, Shinju udah mirip banget sama tuh MC. Juju sama Marin yang lihat Shinju cosplay jadi MC cowok di anime kesukaan mereka pun langsung jingkrak-jingkrak kesenengan. Mereka pun langsung foto-foto dengan bahagia. Tiap adegan di anime coba mereka peragain. Nah, pas Shinju motoin Marin, Juju ngomong makasih ke Gojo karena udah nolongin adiknya itu. Juju gak nyangka kalau Shinju tuh aslinya suka dan pengen cosplay. Jadi dia tuh ngerasa gagal sebagai kakak. Tapi Gojo ngomong kalau Juju tuh gak perlu ngerasa kayak gitu. Soalnya emang susah sih ngomong sesuatu yang disukain kepada orang lain. Nah, gara-gara momen itu kayaknya Juju juga jatuh hati sama si Gojo. Waduh, mulai ngeharem nih bang. Di saat yang bersamaan, Marinnya lagi difotoin sama Shinju tuh tiba-tiba ngeliat sesuatu yang aneh. Loh kok tuh bobanya Shinju mulai berontak, jir? Oh alah, ternyata alat pengecil bobanya udah gak tahan lagi tuh. Dan putus guys. Waduh, gila banget gak sih? Selesai foto, mereka pun pulang dan Shinju mulai ngedit foto-foto tadi. Terus ngirimin hasilnya ke Gojo dan Marin. Beberapa hari kemudian, Gojo dan Marin jalan-jalan ke Shibuya untuk menikmati liburan musim panas mereka. Gojo yang gak pernah ke Shibuya kelihatan nervous banget dong. Nah, gara-gara udah dibantuin terus sama Gojo, Marin pun mutusin buat ngebeliin Gojo hadiah kaos. Terus pas Gojo nyobain kaos tadi di ruang ganti, pegawai tokonya kagum sama Marin yang cakep banget. Dia heran apa cowok yang di dalam itu pacarnya. Masa sih cewek secantik itu mau sama cowok yang gak jelas kayak gitu? Batin si pegawai sambil ngeliatin Gojo yang aneh banget tampilannya. Tapi bagi Marin, mau pakai apapun si Gojo tuh cakep banget di matanya. Bahkan mau dicoba pakai baju apa aja, pokoknya si Gojo tetap paling keren deh. Wah, gila. Kok ada ya cowok seganteng ini di dunia? Batin si Marin. Akhirnya mereka pun beli kaos couple yang bikin Marin kesenengan. Habis itu mereka terus makan ramen dan es krim. Selesai makan mereka langsung pergi ke warnet buat ngadem. Tapi karena tempatnya sempit, Gojo pun jadi panik lagi. Dia takut gak tahan kalau deket-deketan banget sama si Marin yang seksi itu. Terus Marin pun ngasih lihat manga yang baru aja dia beli. Ceritanya tentang cewek suku bus yang jatuh cinta sama cowok otaku. Si Marin ini seneng banget sama karakter cewek yang bernama Rizukyun itu. Dan pengen nge-cosplayin dia. Tapi Marin mikir kalau rambut kucir 2 tuh gak cocok sama dia. Dan takut banget kalau bakalan jelek hasil cosplaynya. Tapi dengan wajah seriusnya, Gojo ngomong kalau kayaknya cocok-cocok aja tuh Marin pakai kuncir 2 kayak Rizukyun. Pasti Marin bakalan cantik. Wah, Marinnya langsung tersipu malu dong. Habis diomongin sama cowok idamannya itu, Marin langsung mutusin buat nge-cosplayin Rizukyun. Terus pas Marin lagi keluar ruangan bentar, Gojo nyoba baca tuh manga buat ngeliat detail dari karakter Rizukyun. Lah, tapi gambarannya tuh simpel banget, jir. Gojo jadi gak bisa ngeliat detail kostum karakternya. Jadi Gojo pun harus ngandelin kreativitasnya sendiri buat bikin kostumnya. Beberapa hari kemudian, kostum Rizukyun pun udah jadi. Marin dan Gojo mutusin buat foto session. Dan Marin udah ngebooking tempatnya. Marin milih tempat itu karena mirip banget sama kamar yang ada di manga. Tapi tanpa disadari, mereka tuh lagi masuk ke Love Hotel. Atau hotel yang sering dipakai gituan sama pasangan. Lagi-lagi si Gojo panik dong. Tapi Marinnya kayak gak peduli dan langsung ganti kostum. Pas Marin lagi sibuk ganti baju, Gojo udah gemeteran aja. Dia pun coba buat nenangin diri dan nyalain TV. Tapi yang keluar tuh malah film gitu anjir. Makin panik lah dia. Tapi kok filmnya bagus juga ya? Tonton dikit batin si Gojo. Tapi pas lagi asik nonton, si Marin malah muncul. Dan Gojo pun langsung panik sambil matiin TV. Untungnya Marin gak sadar weh. Dan dia tuh malah kesenengan gara-gara kostumnya tuh keren banget. Apalagi habis di make up dan pakai wig. Marin langsung kelihatan cantik banget weh. Gojo terus langsung moto-motoin si Marin. Gojo yang udah namatin mangganya itu pengen banget motoin adegan-adegan di dalam manga. Saking semangatnya dia tuh sampai lupa diri. Dan nyuruh Marin buat duduk di atas badannya. Terus difoto deh. Marin yang lihat hasil foto-fotonya si Gojo tuh takjub banget. Dia senang dan ngomong kalau hari ini dia tuh bahagia banget. Tapi akhirnya Gojo sadar apa yang baru aja dia lakuin. Gojo langsung panik dong.
Tapi pas mau bangun, dia malah nggak sengaja ngenain remote TV-nya dan lampunya malah jadi mati. Aduh, suasananya langsung mendukung gitu buat enak-enak. Mana posisinya udah pas banget lagi. Akhirnya karena kebawa suasana, bibir mereka tuh perlahan-lahan mendekat dan mau kissing. Tapi tiba-tiba telepon kamarnya bunyi dong. Ternyata waktu sewanya udah habis, guys. Ya, penonton kecewa deh. Sama kayak Marin, dia berharap kalau teleponnya tuh nggak bunyi tadi. Habis itu mereka pun balik pulang. Besoknya, Marin nyuruh Gojo ke rumahnya. Ternyata dia tuh butuh bantuan buat ngerjain PR liburan musim panas. Selesai ngerjain PR, Marin ngajakin Gojo buat nonton film horor. Marin sok-sokan kuat dan berani gitu. Tapi begitu filmnya mulai deh si Marin kelihatan takut-takut. Beda banget sama Gojo yang gak ada takut-takutnya sama sekali. Terus di hari terakhir liburan musim panas, Gojo pamit sama kakeknya buat pergi ke festival kembang api bareng Marin. Pas ketemuan, Gojo takjub banget sama Marin yang pakai skin yukata. Pokoknya dia kelihatan cantik banget, gak ada obat deh. Sampai-sampai si Gojo tuh wajahnya merah semua ngeliatin Marin. Marin yang sadar sama kelakuan Gojo itu langsung doki-doki dong. Terus mereka pun jajan-jajan makanan sebelum acara kembang apinya dimulai. Gojo kaget banget sama Marin yang ternyata doyan banget jajan. Lalu akhirnya acara kembang apinya pun dimulai. Gojo kelihatan takjub sama kembang api yang indah itu. Soalnya ini pertama kalinya dia datang ke festival kayak gini. Biasanya mah dia lihat dari dalam kamar aja sendirian. Tapi tahun ini lain dan spesial banget karena ada Marin. Dia pun bersyukur banget bisa kenal dan ketemu sama Marin. Selesai acara, kakinya Marin ternyata sakit dan lecet. Akhirnya Marin digendong Gojo buat pulang. Marin seneng banget dong. Dia ngomong kalau tahun depan mereka tuh harus datang lagi ke festival ini. Tapi mereka juga harus nyobain festival di luar kota juga. Nah, si Gojonya setuju banget. Dia seneng banget tuh, soalnya itu berarti mereka masih bakalan sama-sama terus sampai tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Sesampainya di rumah, waktu Gojo mau bobo, tiba-tiba Marin nelpon dia. Wah, ada apa nih? Nggak biasanya Marin nelpon malam-malam gini. Ternyata si Marin tuh lagi ketakutan gara-gara nonton lanjutan film horornya kemarin. Sampai-sampai ada suara dikit aja udah bikin dia takut. Jadi Marin pun minta ditemenin ngobrol sama Gojo. Ya udahlah, Gojo pun setuju. Akhirnya mereka pun sleep call selama berjam-jam. Gara-gara sibuk ngobrol, Marin jadi lupa sama rasa takutnya. Tapi Gojo kayaknya juga udah ngantuk banget dan akhirnya ketiduran. Marin yang sadar kalau Gojo udah bobo itu akhirnya ngomong kalau dia tuh sebenarnya mencintai Gojo. Beraninya ngomong waktu Gojo udah bobo. Habis itu Marin pun ngucapin mat malam dan mat bobo ke Gojo terus matiin teleponnya. Nah, inilah akhir dari anime My Dress Up Darling. Gimana? So sweet banget kan guys animenya? Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Moga-moga bisa menghibur kalian semua ya. Oh iya, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Biar kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.